Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mutia dengan NIM 105401102524. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses perumusan Pancasila. Pada tanggal 1 Juni sangat penting bagi bangsa Indonesia karena itu adalah hari lahir Pancasila, dasar negara Indonesia. Bagaimana sejarahnya kita simak bersama yuk teman-teman. Kelahiran Pancasila tidak terlepas dari peran Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan merumuskan dasar filsafat dan membentuk negara Indonesia merdeka. Saat itu ada 3 tokoh yang menawarkan konsep dasar negara Indonesia. Mereka adalah Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Dalam pidato Soekarno 1 Juni 1945 disampaikan dasar negara Indonesia. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Akan ini atas petunjuk teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Di atas 5 dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Demikian kata Soekarno. Pada sidang pertama dibentuk juga Panitia 9. Akhirnya Panitia 9 menghasilkan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia merdeka yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dianggap bubar dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI. Sedangkan Jepang menamainya dengan Dokuritsu Junbi Inkai. Setelah terbentuknya PPKI, Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka! Indonesia merdeka! Sehari setelah kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945 yang membahas tentang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, penetapan Presiden Indonesia, membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat,
mengubah sila pertama Indonesia, yaitu ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang keduanya yang membahas tentang pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan pembentukan kementerian. Pada tanggal 20 Agustus 1945, sidang ketiga PPKI yang membahas tentang pembentukan Tentara Nasional di daerah-daerah sebagai pengganti DPR sementara. Pada akhirnya, PPKI dibubarkan secara resmi oleh KNIP yang bertugas membantu Presiden pada tanggal 22 Agustus 1945.